Kayak gitu, Gamebot muncul sebagai pilihan yang jauh lebih murah. Bentuknya kecil, ringan, dan bisa langsung dimainkan tanpa perlu perangkat tambahan. Mainan ini juga gampang banget ditemuin, mulai dari toko mainan, pasar tradisional, sampai abang-abang kaki lima di depan sekolah pun ada yang jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama aku Bagas Ali di sini ya. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Balik lagi di video aku ya guys. Aku akan mereaksi sebuah video ini yang permainan zaman dulu ya. Apa tuh bang permainan zaman dulu tuh bang? Jadi penasaran ini yang kami nih bang. Oh, oke ya bang-abangku. Di zaman-zaman ya masa kecil lah dulu ya. Ini berkaitan dengan game ya. Game pertama yang kita pegang sebelum ada handphone gitu kan, ataupun PlayStation, ataupun ya game-game zaman sekarang ya, game online ya. Ini game ini yang selalu ada di rumah kita kan ini dengan bentuk dan suaranya yang khas kan. Ini game yang dibilang murah meriah lah pada masanya ya kan. Dulu aku pun pernah beli ya beberapa kali aja sempat rusak juga ya kan, kebanting nggak salah itu. Baru beli lagi. Ini kalau di tempat tempat kami ya, ini selalu ada orang yang menjual waktu ada hajatan kan gitu, ataupun ada pasar malam ya. Ini selalu ada yang menjualnya. Namanya Gamebot. Kan itu kami bilang Gamebot kan itu. Gamebot 999 in kan itu. Nah, ada maksud tertentu dari 9999 in-nya itu kan. Nah, aku pun nggak tahu apa itu ya kan maksudnya dari 999 in itu kan itu nggak tahu lah itu. Dan nggak bisa sampai tamat yang permainan. Paling kan sampai di levelnya 10 apa berapa gitu udah mati kan itu sih. Udah ngulang lagi balik lagi ke satu. Nah, penasaran kan game apa ini kan itu sih. Oke abang-abangku, sabar lagi kan. Kita saksikan videonya. Ini memang agak panjang videonya. Jadi abang-abang semua siapkan tempat duduk. Jangan lupa cemilannya dan minumannya supaya terlalu bosan gitu kan. Karena ini durasinya agak agak panjang ya. Yuk kita saksikan sama-sama videonya dari game apa ini yang bikin zaman dulu ya. Zaman tahun besar di tahun 2000 lah. 2000 ya kan lahir di tahun 90 dan besar di tahun 2000 ya seperti aku ini kan sih. Lahir di tahun 90-an, besar tahun 2000. Game ini selalu ada. Oke, kita saksikan video sama-sama guys. Pernah nggak sih kamu mainin Gamebot yang bentuknya super simple, layarnya masih hitam putih, dan di bodinya hampir selalu ada tulisan 9999 in 1? Buat kita yang tumbuh di tahun 90-an sampai awal 2000-an, mainan satu ini pasti udah nggak asing lagi. Harganya yang murah bikin mainan ini gampang dicari di mana-mana. Makanya Gamebot ini sering jadi perangkat game pertama yang kita punya, jauh sebelum kita kenal sama PlayStation, komputer, atau smartphone. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kenapa brick game atau Gamebot ini bisa ada di hampir semua rumah. Sekaligus kita bakal nyari tahu kenapa banyak orang Indonesia sering banget nyebut brick game dengan nama Gamebot. Bukan cuma itu, kita juga bakal bongkar rahasia di balik angka 9999 in 1 yang selalu tertulis di setiap unitnya. Sampai kenapa mainan super sederhana ini masih bikin kita kangen sampai sekarang. Jauh sebelum smartphone jadi bagian dari hidup kita kayak sekarang, pilihan mainan elektronik buat anak-anak zaman dulu itu nggak sebanyak sekarang. Pada masa itu, punya konsol game kayak Nintendo atau PlayStation itu masih dianggap barang mewah yang harganya mahal banget buat kebanyakan keluarga. Di tengah kondisi kayak gitu, Gamebot muncul sebagai pilihan yang jauh lebih murah. Bentuknya kecil, ringan, dan bisa langsung dimainkan tanpa perlu perangkat tambahan. Mainan ini juga gampang banget ditemuin, mulai dari toko mainan, pasar tradisional, sampai abang-abang kaki lima di depan sekolah pun ada yang jual. Karena ada di mana-mana, anak-anak dari daerah manapun jadi punya kesempatan yang sama buat mainin Gamebot ini. Beda sama konsol lain yang mesti colok kaset atau disambungin ke TV, Gamebot ini simple banget. Cuma modal pasang baterai, perangkat ini udah bisa
Dulu pertama aku punya gitu kan, game game break game ini kan, ataupun gamebot biasa familiarnya kan, biasa kita bilang itu gamebot. Itu dulu tahun akhir 90-an atau awal 2000-an itu harganya 3.000 perak gitu kan. Kalau nggak salah itu. Nah, kami beli itu kan 3.000 perak itu kalau nggak salah. Dengan dalamnya itu dua baterai ya kan, baterai kering kalau nggak salah itu baterai kering. Itu sampai kami pala-palai baterainya itu kalau udah suaranya udah ngik, 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 gitu kan. Itu baterainya kami lepas, kami jemur siang hari tuh, satu harian lah itu kami jemur baterainya, baru malamnya kami pasang lagi. Nah, itu masih inget inget dulu aku guys. Itu malamnya kami pasang lagi, baru kami main lagi, bisa lagi. Tapi ya gitulah cuma 1 atau 2 hari lagi ya, gitu lagi. Ya kan soalnya kan lebih mahalan lagi beli baterainya gitu kan. Ada baterainya satu bijinya satu buahnya itu berapa dulu ya? Hampir sama kalau kita mau beli gamebot baru kan. Jadi ya harus kita awet-awet lah baterainya tadi itu ya. Orang Indonesia itu sebenarnya nggak tahu nama asli Brick Game. Mau mereknya apapun, kita semua dari dulu sampai sekarang lebih sering menyebut perangkat handheld kayak gini dengan nama Gimbot. Usut punya usut, istilah Gimbot ini sebenarnya muncul dari salah kaprah lidah kita pas nyebut Game & Watch buatan Nintendo yang kita bahas tadi. Karena pelafalan aslinya susah, orang kita malah mempersingkatnya jadi kata Gimbot. Fenomena latah kayak gini sebenarnya mirip banget sama kebiasaan kita yang sering menyebut semua pompa air itu Sanyo atau semua air mineral itu Aqua. Nah, gara-gara salah kaprah yang melekat bertahun-tahun ini, semua handheld dengan layar LCD yang beredar akhirnya ikut-ikutan dipanggil Gimbot, termasuk si Brick Game ini sendiri. Tapi meskipun semua mainan ini sama-sama dipanggil Gimbot, Brick Game punya satu ciri khas yang bikin dia langsung gampang dikenali dibanding handheld lainnya. Ciri khas yang paling kelihatan jelas itu ada pada isi permainannya yang hampir semuanya terinspirasi dari game legendaris bernama Tetris. Makanya, kalau kita nyalain barang ini, kita bakal langsung disambut sama balok-balok hitam kotak di layar LCD-nya yang super simple. Bukan cuma isi gamenya aja yang simple, tampilan luarnya pun dibuat nggak kalah sederhana. Meskipun diproduksi massal oleh banyak pabrikan tanpa merek terkenal, bentuk fisik Brick Game ini sebenarnya mirip-mirip semua. Desainnya ya cuma gitu-gitu aja, paling yang beda cuma pilihan warna casingnya, kemasannya, atau susunan tombolnya yang berwarna-warni. Tapi uniknya, meski casing luarnya bisa beda-beda warna, ada satu jargon atau tulisan ikonik yang hampir selalu muncul dan nempel di kemasan barang ini. Kalau kamu perhatiin, bagian depan Brick Game kemungkinan besar bakal ada tulisan jargon yang super mencolok, yaitu 9999 in 1. Bagi anak-anak zaman dulu, angka ribuan ini kelihatan gede banget dan sukses bikin penasaran setengah mati. Tapi kenyataannya, isi di dalam Gimbot ini nggak bener-bener punya 9.000 lebih permainan yang berbeda. Aslinya game utamanya itu cuma ada sedikit banget, tapi sengaja diakalin pakai kombinasi level, kecepatan, dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, setiap variasi kecil itulah yang dihitung sebagai satu judul baru. Trik jualan cerdas inilah yang bikin jumlah gamenya kelihatan bengkak sampai ribuan, biar produknya kelihatan makin menarik di mata pembeli padahal isinya ya itu-itu aja. Meski jumlah gamenya cuma akal-akalan, hal itu sama sekali nggak ngurangin keseruan mainan ini, karena ada alasan lain yang jauh lebih bikin Gimbot ini berkesan banget di hati banyak orang. Bagi banyak anak Indonesia, Brick Game atau Gimbot ini benar-benar jadi pintu masuk pertama mereka ke dunia video game. Sebelum kita kenal konsol canggih kayak PlayStation atau PC, lewat mainan sederhana inilah kita semua pertama kali belajar rasanya ketagihan ngejar skor tertinggi, gregetan pengen lewatin level, dan pamer rekor ke teman-teman. Meskipun grafisnya cuma kotak-kotak hitam ini, Gimbot ini sukses ngenalin kita sama dasar-dasar bermain game. Mulai dari nikmatin tantangan, sampai ngerasain level yang makin lama makin susah dan bikin panik. Gara-gara mainan ini dulu ada di mana-mana, nggak
Gak heran kalau anak-anak dari generasi 90-an sampai 2000-an punya memori masa kecil yang mirip banget pas ngebahas barang satu ini. Pada akhirnya, Gamebot bukan cuma sekedar mainan genggam murah yang layarnya monokrom, tapi dia adalah saksi bisu kebahagiaan masa kecil kita yang super simple, yang bakal selalu punya tempat spesial di ingatan sampai kapanpun. Selain wujudnya, Brick Game juga punya identitas sensorik yang khas banget, terutama dari segi suara dan tombolnya. Pas pertama kali dinyalain, Gamebot ini bakal langsung ngeluarin bunyi musik elektronik sederhana yang nadanya super nyaring dan melengking tajam. Gara-gara kualitas speakernya yang sederhana, suara tetot yang monoton ini bakal terus kedengaran sepanjang kita main dan seringkali bikin orang di sekitar kita jadi ikutan pusing dengarnya. Bukan cuma suaranya yang khas, tombol-tombolnya juga punya sensasi fisik yang gak bakal bisa dilupain. Di balik tombol plastik luarnya ada lapisan karet tebal yang bikin kita harus mencet tombolnya agak keras biar gerakannya responsif. Apalagi kalau ritme balok Tetrisnya udah makin ngebut dan bikin panik, kita pasti bakal refleks mencet tombol itu berkali-kali pakai jempol sampai kedengaran bunyi kletak-kletuk yang khas. Sensasi jempol yang pegel dan suara melengking inilah yang nempel banget di memori masa kecil kita. Tapi tahu nggak, padahal di balik semua keseruan itu ada satu drama menyebalkan yang hampir pasti pernah dialami sama semua pemilik Gamebot ini. Drama menyebalkan itu nggak lain dan nggak bukan adalah urusan daya, dimana Brick Game ini pakai baterai tipe 2A yang boros dan juga ngerepotin karena mesti rutin diganti gara-gara keseringan kita mainin. Nah, kalau dayanya udah mulai sekarat, ada tanda-tanda kalau baterai kita itu udah mau habis, yaitu tampilan layarnya bakal makin redup dan suaranya bakal berubah jadi serak dan macet-macet. Nah, selain masalah baterai yang cepet habis, ada satu bagian rapuh lagi yang hampir selalu jadi korban, yaitu tutup baterainya. Karena keseringan dibuka tutup buat gonta-ganti baterai, pengait plastiknya lama-lama bakal longgar, patah, atau bahkan hilang entah kemana. Anehnya, hilangnya tutup ini nggak bikin anak-anak zaman dulu berhenti main. Kita pasti punya 1001 cara kreatif buat ngakalinnya. Mulai dari ganjel baterainya pakai kertas lipat, atau sampai dililit penuh pakai selotip hitam biar baterainya nggak gampang copot. Baterai yang diganjel dan penuh selotip ini justru jadi bukti betapa setianya kita mainin benda ini berjam-jam, yang akhirnya malah ikut ngebentuk sebuah kebiasaan seru pas kita lagi kumpul bareng temen-temen. Meskipun Brick Game ini sebenarnya dirancang buat dimainin sendirian, tapi pada kenyataannya mainan ini malah sering banget jadi ajang kumpul banyak orang. Anak-anak zaman dulu biasanya bakal berkerumun buat nontonin temennya yang lagi main sambil antre nunggu giliran buat nyoba. Nah, di momen kumpul-kumpul inilah keseruannya muncul, karena skor tertinggi di layar Gamebot bakal jadi penentu siapa yang paling jago. Siapapun yang bisa bertahan paling lama dan dapat skor paling gede otomatis bakal dianggap paling hebat. Walaupun biasanya pas lagi main pasti ada aja yang sirik dan iseng gangguin kita. Interaksi seru kayak gini jelas terjadi jauh sebelum era game online atau internet merajai kayak sekarang, dimana cara kita berbagi keseruan main game ya emang harus lewat nongkrong bareng secara langsung. Makanya Gamebot ini nggak cuma jadi alat hiburan pribadi aja, tapi udah jadi lem perekat sosial anak-anak di zaman itu. Tapi sayangnya masa-masa indah tongkrongan Gamebot ini nggak bertahan selamanya, karena angin perubahan teknologi mulai datang dan bergerak makin cepat. Memasuki tahun 2000-an, masa kejayaan Brick Game perlahan mulai terusik karena pilihan mainan anak-anak mulai makin beragam. Konsol portable yang layarnya udah berwarna mulai gampang ditemuin, ditambah lagi komputer rumahan yang juga udah mulai dipakai buat main game. Nah, keadaan makin berbalik pas beberapa tahun kemudian smartphone mulai muncul dan langsung ngambil alih semuanya. Perangkat baru ini jelas nawarin segalanya yang gak dipunyai Gamebot lama kita, mulai dari grafis yang udah warna-warni, pilihan game yang bejibun, sampai sensasi main yang jauh lebih modern. Di tengah gempuran teknologi yang serba canggih itulah, Brick Game perlahan tapi pasti mulai kehilangan tahtanya sebagai pilihan utama. Gamebot sejuta umat ini mulai kesisih, dan meskipun di beberapa pasar tradisional atau abang-abang mainan keliling masih ada yang jual, popularitasnya jelas merosot tajam. Tapi menariknya, meskipun udah jarang banget ada yang mainin, bukan berarti Gamebot hitam putih ini benar-benar hilang ditelan bumi. Walaupun teknologi game zaman sekarang udah maju sampai tingkat yang gak kebayang kayak dulu, Brick Game tetap punya tempat yang super spesial di ingatan banyak orang. Alasan utamanya jelas bukan karena kecanggihan mesinnya,
sebenarnya, tapi karena gamebot murah ini pernah jadi bagian berharga dari masa kecil jutaan anak-anak. Buat sebagian besar dari kita, layar monokrom kecil inilah yang ngenalin kita pertama kali sama dunia game, sebelum akhirnya jadi kenangan manis yang terus nempel sampai kita dewasa. Makanya nggak heran kalau sampai hari ini pembahasan soal brick game masih sering seliweran di media sosial atau komunitas retro gaming. Bahkan ada juga orang-orang kreatif yang bikin emulatornya biar kita bisa nostalgia mainin game-game jadul ini lewat smartphone modern. Semua fenomena ini jadi bukti nyata gimana sebuah mainan plastik murah yang dulu sering kita temuin di pasar atau abang-abang SD bisa bertransformasi jadi mesin waktu nostalgia lintas generasi. Brick game udah membuktikan kalau keseruan yang tulus itu nggak butuh grafis yang mewah, dan kesederhanaan itulah yang bikin namanya abadi di hati kita semua. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu tentang kisah di balik Game & Watch, atau ingin tahu juga tentang kenapa Windows XP begitu ikonik. Nah, oke guys, itu tadi abang-abangku. Nah, masih setia dengan video tadi. Nah, memang agak panjang ya kan. Tapi ya, udahlah. Oke, kita bahas sedikit ya, kita reaction sedikit. Ini memang game apa ya? Game pertama ya kan, kita bilang ya, game bot. Game bot 999 in 1. Apapun itu artinya nggak tahu ya kan. Mungkin tadi dijelaskan bahwasanya itu adalah level ya, level tertinggi. Memang ya, semakin naik levelnya tuh kan, apalagi di atas 10 tuh. Wah, balapnya nggak naudzubillah ya kan. Kita pun mainnya udah gitu. Nah, ini sampai suara apa aja tuh pun bunyi gitu kan. Entah mana jempolnya, entah mana yang kanan kiri itu udah nggak kita lihat lagi lah itu kan. Kan nengok layarnya aja yang hitam putih itu sama balok-baloknya turun-turun itu. Wah, udah keteter-teter lah itu nengok itu ya kan. Ini salah satu game yang menarik gitu kan. Nggak perlu banyak apa ya tampilannya, tapi ya bikin apa ya menarik lah gitu, bikin asik lah gitu kan di waktu kita ya lagi suntuk lah gitu mungkin. Kan itu kita main itu kan di rumah kan. Lagi hari-hari Minggu kan gitu kan. Kita main itu lah. Nanti udah habis baterai gitu kan. Suaranya udah mulai serak gitu. Lah kita lepas baterainya, kita jemur satu harian. Udah satu harian kita jemur panas gitu kan. Wah, baru malam kita pasangin lagi, bisa lagi kan itu. Baru kita beli lagi baterai, mahal ya kan. Zaman dulu mahal baterai. Lebih mahal lagi beli baterainya pada beli gamebotnya. Itu isinya dua baterainya kalau nggak salah itu ya guys ya. Ada sebagian juga yang tiga. Itu memang bentuknya agak besar itu gamebotnya itu kalau memang dia isi baterai tiga. Nah, yang paling aku suka dari game itu permainannya satu itu apa ya? Kayak balap F1 itu ya, ada tuh. Dia layar pertama kita dapat itu pasti itu balap-balap mobil itu. Walaupun ini bentuknya kotak-kotak gitu aja kan sih. Tapi itu ada level-levelnya kan itu. Semakin tinggi levelnya, ya semakin cepat dia banyak rintangannya. Lalu yang kedua musim-musim apa? Puzzle lah. Kita bilang puzzle zaman biasa kita bilang balok-balok itu. Susunan balok-balok itulah. Karena kita suntuk juga ya kan. Seharusnya baloknya itu misalnya kotak gitu kan persegi, ini datangnya yang bengkok-bengkok-bengkok gitu kan. Jadi agak susah kan. Air tertumbuk-tumbuk-tumbuk tinggi ya gagal gitu. Dia balik lagi kita dari awal gitu. Baru yang ketiga itu apa? Dia bilang kita tembaki apa pesawat apa itu kan bentuk pesawat itu kita tembaki gitu. Nah, itu yang seru juga tuh waktu itu kan. Game pertama itu lah sebelum adanya PlayStation kan. Masa 2000 berapa itu ya? 2005 apa 2000 berapa itu? 2003 tuh mulailah masuklah era PlayStation kan sih. Baru masuk komputer, baru smartphone zaman sekarang kan. Nah, oke guys, abang-abangku semua, apa pendapat kalian tentang game bot tadi itu ya kan? Nah, abang-abangku pernah semua pernah mainkannya, pernah mengalaminya, pernah merasakan keseruannya, gitu kan? Dan juga pernah mengalami apa ya kekesalannya, kehabisan baterai.
sampai kehabisan baterai ya kan, mainnya seru ya kan. Nah, apa pendapat abang-abang semua tentang game buat tadi dia? Tulis ya di kolom komentar ya. Nah, kalian pernah nggak, di zaman zaman itu mengalami rasa seperti apa lah dalam permainan game bot itu ya guys ya. Oke, abang-abangku semua yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share video-video aku. Eh, Dukung channel aku ini semoga lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi memberikan video yang menarik dan informasi yang terbaru untuk kalian semua ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Peace, bye bye.